Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ketemu lagi kita ini dalam diskusi terbaru saat ini Ustaz. Siap. Ada kabar ulama ditangkap Densus 88 karena masuk dalam jaringan kelompok teror. Nah, salah satu dari ulama itu bahkan berada di Komisi Fatwa di MUI. Gimana Ustaz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini berita yang cukup mengejutkan bagi banyak orang tentunya, karena bukan karena orang per orang, tapi karena atribut ulama itu kan sebuah perkumpulan, sebuah lembaga, sebuah organisasi yang dipahami oleh masyarakat awam seolah-olah punya wewenang, punya otoritas. Bahkan otoritasnya itu kadang dianggap di atas negara, kadang dianggap berada dalam negara, kadang dianggap sejajar dengan negara. Sehingga wajar bila masyarakat terperanjat. Orang disebut ulama karena dia mengklaim dirinya ulama. Kadang karena dianggap oleh masyarakat sebagai ulama. Kadang memang karena dia adalah seorang ulama. Coba kita kembali kepada kata ulama. Ulama itu adalah serapan dari bahasa Arab. Awalnya alim itu bentuk singularnya, ulama adalah bentuk jamaknya. Jadi beberapa orang alim itu artinya ulama. Nah, alim itu sendiri adalah orang yang berilmu tentang apapun. Makanya dalam bahasa modern, kalau orang disebut alim itu ilmuwan biasanya, ahli fisika, ahli kimia. Itu kalau kita baca dalam media Arab modern, alim itu artinya dia adalah seorang ilmuwan. Jadi punya makna etimologisnya itu kembali kepada pengertian berilmu, artinya sains, ahli dalam sains. Tapi secara terminologis dia berkembang menjadi sebuah atribut yang boleh jadi karena atribut itu diberikan, boleh jadi dia tidak benar-benar berilmu, baik ilmu dalam pengertian modern atau sains, ataupun ilmu dalam pengertian apapun. Orang yang mengerti sesuatu kadang juga bisa disebut alim. Jadi alim itu artinya orang mengerti atau orang pandai. Itu juga punya makna. Kita kalau mengetahui sesuatu saja, satu hal, satu informasi kita tahu, sebetulnya cukup untuk disebut alim. Tapi bukan itu yang kita maksud. Ketika dia sudah menjadi atribut yang melekat pada seseorang karena yang dipahami oleh masyarakat, alim itu kalau bukan punya pengertian modern ilmuwan, ya punya pengertian tradisional, artinya orang yang mengerti ilmu agama, mengerti sesuatu yang berhubungan dengan baik dan buruk, tentang etika dan seterusnya. Tapi kalau kita mengacu kepada makna hakiki sebagaimana yang ada dalam Al-Quran mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, sesungguhnya yang benar-benar takut kepada Allah itu adalah ulama. Jadi parameter keulamaan itu bukan yang dipilih, bukan yang di banyak viewernya, followernya, atau mengklaim. Itu belum tentu menciptakan pengertian ulama hakiki. Jadi ulama hakiki adalah yang takut kepada Allah. Nah, apa parameternya takut kepada Allah? Ya dalam perbuatan, dalam ucapan, dalam perilaku mencerminkan ketakwaan kepada Allah. Jadi boleh jadi orang yang tidak banyak berilmu dikenal oleh orang tidak berilmu, tapi di perilakunya benar-benar mencerminkan orang yang punya ketakwaan kepada Allah, maka itu adalah ulama sejati. Jadi apa yang dikenal oleh masyarakat sebagai seorang alim atau ulama belum tentu ulama. Mengapa? Apa yang disampaikan, apa yang dilakukan itu adalah parameternya. Apalagi ada sekelompok orang berkumpul tiba-tiba mendeklar, menamakan dia adalah kumpulan para ulama. Siapa yang memilih mereka? Apa kriterianya? Apa transparansi proses pemilihannya? Itu kan tidak jelas. Kemudian standar seseorang dianggap ulama. Kemudian ulama menurut siapa? Nah, kayaknya ada perkumpulan yang mengaku ulama bahkan dalam skup nasional, tapi mereka kayaknya tidak merepresentasi sebuah kelompok. Mungkin kelompok mewakili kelompok-kelompok tertentu sehingga mereka akhirnya berada di situ. Kita tidak tahu apa latar belakangnya karena tidak ada standar. Dan boleh jadi seseorang atau kumpulan beberapa orang yang dianggap ulama atau mengklaim dirinya sebagai ulama boleh jadi bukan ulama bagi orang lain yang merasa tidak terwakili, atau karena bagi dia tidak memenuhi standar yang dia pahami,
maka itu bukan ulama. Makanya ironis kalau ada orang mengklaim dirinya ulama di satu masyarakat, di mana masyarakat itu majmuk dari berbagai macam aliran kelompok, tiba-tiba mengklaim dirinya ulama dan hanya mereka yang berhak untuk menentukan, memberikan fatwa, halal haram, sesat tidak sesat. Ini justru menjadi persoalan. Jadi ulama yang mestinya menjadi penyelesai masalah umat, justru menjadi sumber masalah. Ini yang terjadi. Nah, jadi ada pertanyaan gini Ustaz, kalau Ustaz bilang tadi ulama adalah seseorang yang takut kepada Allah, kok bisa jadi teroris Ustaz? Ya itu kan seperti saya katakan, berarti persoalannya itu sebutan ulama hanya diberikan kepada orang yang disukai oleh masyarakat. Ibarat seorang menjadi dokter bukan karena ujian, bukan karena kompetensi, bukan keahlian, bukan karena pengalaman, karena dikehendaki oleh pasien. Lain, berarti yang melantik ulama adalah awam. Ketika awam yang melantik sebagai ulama, ini persoalannya menjadi kacau. Atau karena banyak viewernya, atau karena banyak jaringannya, atau karena banyak dukungan dari kelompok-kelompok tertentu dengan kepentingan tertentu, akhirnya terpilih sebagai ulama dan duduk dalam posisi ulama. Dia mau menyikapi apapun, kita tidak tahu dari mana, apa latar belakangnya. Maka dari itu, karena tidak jelas standarnya, tidak heran bila terlibat dalam kasus-kasus, selain kasus-kasus teroris, juga kasus investasi dusta, kasus banyak hal. Bisa saja. Makanya dalam berita-berita banyak seorang ulama, guru ngaji, ustadz terlibat dalam pelecehan seksual dan lain sebagainya. Karena apa? Ini bukan ulama dalam pengertian yang takut kepada Allah, tapi ulama yang diberikan, atribut yang diberikan atau justru diklaim. Bahkan diklaim, orang mengklaim dirinya sebagai ulama. Ya tidak ada yang bisa jadikan ukuran. Apa standarnya? Gini Ustaz, salah satunya adalah anggota komisi fatwa Ustaz. Nah, apa jadinya apabila seorang yang mempunyai ideologi terorisme membuat fatwa untuk ya banyak orang Ustaz? Gimana ini Ustaz? Ya ini ibarat apa? Pusat pemadam kebakaran. Jadi terjadi kebakaran bukan di gedung tertentu, tapi di tempat pusat pemadam kebakaran itu telah terjadi kebakaran. Itu yang bisa digambarkan. Ketika orang dalam posisi tadi itu sudah dia tidak merepresentasi semuanya, dia juga tidak punya latar belakang yang jelas, yang menjamin kredibilitas, kompetensi dan seterusnya. Kemudian dia apakah dipilih dan merepresentasi semua kelompok, mengakomodasi semua kelompok yang berbeda. Dengan melewati itu semua, ya wajar bila terjadi hal-hal yang Anda sebutkan tadi. Bisa melakukan pelecehan seksual, bisa korupsi, bisa jual beli label dan seterusnya, bisa juga melakukan aksi teror. Apalagi ketika entah bagaimana ceritanya, kelompok ini, perkumpulan ini mengaku punya hak untuk memberikan fatwa hukum halal dan haram. Ini persoalan. Karena apa? Ini terkait dengan keuntungan juga, atau terkait dengan sesat dan tidak sesat. Ini bahaya. Mengapa? Karena ini berefek banyak. Ini kelompok yang akan sibuk menghitung jumlah korban mungkin. Berapa banyak korban yang akan keluar. Hanya dengan memberikan sesat, ia bisa menjadi semacam license to kill. Awam memahaminya sebagai restu, sebagai izin untuk melakukan apapun. Ketika satu kelompok dianggap sesat, maka semua tindakan-tindakan persekusi, intimidasi bisa dilakukan. Nah, bayangkan tadi, ketika orang yang sudah berposisi, entah bagaimana caranya memiliki hak untuk memberikan fatwa halal haram, sesat dan tidak sesat, tiba-tiba justru adalah orang yang memang mempunyai ideologi kebencian terhadap sesama muslim, punya kebencian terhadap negara, punya rencana-rencana untuk mengambil alih negara secara inkonstitusional, tidak percaya kepada demokrasi. Ini bisa dikatakan ledakan di markas jenderal. Di pusat komandonya justru terjadi ledakan. Apa yang terjadi? Bencana besar. Ini tsunami dalam kehidupan keagamaan kita. Maka dari itu saya tidak pernah menganggap lembaga perkumpulan ini sebagai sebagai lembaga yang punya otoritas sama sekali. Kalau saya harus mengakui, ya perorangan. Orang berdasarkan latar belakangnya, berdasarkan sikapnya, perilakunya, tindakannya,
track recordnya, karya-karyanya, nah itu bisa dianggap sebagai ulama. Tapi lembaga itu sendiri, perkumpulan itu sendiri, bagi saya tidak punya otoritas apapun, juga tidak punya hak fatwa. Kalaupun dia memfatwakan, bagi saya itu tidak penting, karena saya punya standar. Lagi pula di negara yang tidak berasas negara ini, Mas, fatwa itu adalah produk, adalah buah konstitusi. Maka dari itu, selama dia bukan lembaga negara, bukan dipilih oleh rakyat, maka fatwa yang dikeluarkannya tidak mengikat apapun. Yang mengikat itu adalah fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yudikasi, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi. Ini fatwa yang justru mengikat setiap warga negara. Tapi kalau fatwa yang dikeluarkan oleh perkumpulan ini, ya mungkin hanya berlaku bagi yang menganggapnya ulama, bagi yang menganggapnya representasi dari pandangan dan kelompoknya. Tapi bagi kelompok lain tidak ada pengaruhnya. Sehingga bagi saya tidak mengejutkan sebetulnya. Pelecehan, korupsi, teror, dan seterusnya itu bagi saya bukan ulama. Sehingga saya tidak punya ekspektasi besar. Sehingga karena saya tidak punya ekspektasi besar, ya saya tidak kecewa, karena memang begitu. Justru seringkali perkumpulan-perkumpulan itu tendensius, fatwa-fatwa itu tendensius, pandangan-pandangan dan sikapnya itu mencerminkan pola pikir, subjektivisme, bahkan sektarianisme. Makanya tidak heran dari intoleransi, dari sikap-sikap, dari pernyataan-pernyataan, dari ceramah-ceramahnya akan kelihatan bahwa ini semuanya mereka bukan hanya intoleran. Karena dia posisinya adalah orang yang diposisikan ulama, di panggung, didengar, ceramah-ceramah disiarkan, justru bisa menjadi biang intoleransi, biang ekstremisme, dan orang-orang yang mencetak para teroris secara tidak langsung. Makanya Densus sebagai satuan yang punya tugas untuk melakukan ancaman, yang mengantisipasi ancaman, hambatan, dan tantangan, gangguan dan tantangan, dia perlu mengamankan negara dan bangsa ini dari semua ancaman. Tak peduli profesinya apa, tidak peduli followernya banyak, tidak peduli didukung oleh kelompok manapun, selama sudah melawan, menerjang garis merah di mana itu merupakan sebuah ancaman, negara pasti akan mengambil tindakan. Maka dari itu, tidak perlu kita sibuk kenapa ini ulama, bukan ulama. Siapapun yang melakukan aksi teror di negara ini, jenderal juga dipenjara kok. Jadi, apakah berarti membenci negara? Tidak, ini bukan persoalan. Apakah berarti membenci perwira, anti polisi, anti tentara? Justru yang mengamankan itu adalah negara melalui aparatur penegak hukum, ya tentara, ya polisi, itu semuanya kan penegak keamanan, ketertiban. Jadi sebetulnya biasa saja kalau ada orang yang memang melakukan aksi kekerasan, pelecehan, korupsi. Hukum itu harus ditegakkan. Ini namanya law enforcement. Negara hukum itu tidak mempedulikan status apa, kekayaannya apa, hubungannya dengan siapapun, sekuat apa pengaruhnya, itu tidak boleh dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk tebang pilih. Nah, kemudian Ustaz, dengan situasi seperti, kondisi seperti saat ini, apa sebaiknya yang harus dilakukan oleh masyarakat, Ustaz? Menurut saya masyarakat juga harus mulai paham, mendudukkan perkumpulan ini bukan sebagai lembaga negara, tidak punya wewenang apapun. Kalaupun dia mengikat, dia hanya mengikat orang-orang yang mempercayainya sebagai ulama, orang-orang yang memang punya kesamaan pandangan, tapi tidak punya otoritas apapun. Ini hanya sekedar perkumpulan. Sebagaimana orang lain juga bisa membuat LSM dan perkumpulan. Tidak ada sebuah lembaga selain struktur formal negara, yudikatif, eksekutif, legislatif, dan turunan-turunannya. Selama itu bukan bagian dari struktur negara, maka apapun yang dilakukannya tidak merepresentasi negara, juga tidak merepresentasi agama Islam. Mengapa? Ini kan persoalannya, apakah mereka bagian dari struktur negara? Bukan. Apakah mereka bagian dari struktur agama? Juga bukan. Karena apa? Agama ini, agama Islam, bermacam-macam kelompok, bermacam-macam mazhab, macam-macam mazhab fikih. Apakah bisa direpresentasi oleh segelintir orang? Tidak bisa. Karena setiap orang punya pemahamannya sendiri. Beda kalau semua umat Islam bersepakat untuk mengocok, memilih, bersepakat
mufakat untuk memilih orang-orang yang merepresentasinya, tapi tiba-tiba simsalabim muncul begitu saja. Bagi saya, ada atau tidak adanya, tidak ada pengaruh. Setiap kita bertanggung jawab terhadap keyakinan kita masing-masing. Dan justru kelompok-kelompok ini biasanya hanya memperhatikan kelompoknya dan gemar untuk menyingkirkan, memberikan legitimasi, stigma, sesat, kafir, dan kadang juga masuk dalam konflik-konflik politik. Kasus-kasus beberapa tahun lalu ketika terjadi keributan politik di Jakarta juga salah satu persoalannya bersumber dari orang-orang yang berada dalam perkumpulan ini. Saya menyebutnya perkumpulan jadi supaya menjadi biasa gitu. Ya memang ada pihak-pihak tertentu tidak memahami bahwa negara itu hasil konsensus. Negara itu adalah sebuah lembaga yang mengakomodasi, yang berkepentingan untuk mengamankan setiap warga negara di dalamnya, apapun keyakinannya. Mustahil Anda punya sebuah agama, punya sebuah keyakinan, minta diterapkan sebagai sebuah sistem dalam sebuah negara yang dihuni oleh macam-macam orang, multi agama, multi keyakinan, multi aliran, multi mazhab, multi ormas, dan lain sebagainya. Itu kan sama dengan kita menyingkirkan hak orang lain. Nah, kita mesti sadar, ini bukan negara agama. Bukan karena kita benci agama, tapi faktanya memang negara ini dihuni oleh macam-macam orang. Loh, yang satu agama aja belum tentu satu pemahaman. Islam punya banyak aliran, Kristen juga punya banyak aliran, agama-agama lain juga punya banyak aliran. Yang satu agama beda aliran pun tidak bisa kemudian dipaksakan satu aliran terhadap satu masyarakat seagama yang berbeda aliran. Itu kan faktanya begitu. Nah, negara ini sudah punya asas pilihan yang berusaha untuk mengakomodasi semua kelompok dengan berbagai macam keyakinannya. Ya mustahil kita ingin memaksakan, kecuali kalau masyarakat semuanya menghendaki. Tapi ketika masyarakatnya memang berbeda-beda, bagaimana kita memaksakan? Nah, orang yang mindsetnya mengagamakan negara, menganggap bahwa negara ini harus sesuai dengan pemahaman keagamannya. Sehingga orang yang tidak punya pemahaman ini dianggap melakukan kriminalisasi ulama, dianggap anti ulama, anti agama, Islamfobia, ini semuanya tidak nyata. Nah, karena yang dihukum siapapun terbukti, jenderal, orang yang powerful, orang yang disegani, orang yang punya anak buah, punya itu bisa dipenjara. Seorang ya bahwa ada pelanggaran, ada orang yang memanfaatkan itu kita tidak bisa abaikan, tapi faktanya memang ada undang-undang hukum itu ditegakkan, ada orang-orang yang konsisten untuk menjaga undang-undang dan konstitusi ini. Dan kalau memang bukan karena urusan gangguan keamanan, apa perlunya mengambil tindakan? Nah, buktinya mereka sudah membeberkan fakta-fakta pelanggaran, aksi-aksi dengan dokumen-dokumen yang nyata. Kita mesti legowo menerima itu dengan tetap mengawasi supaya proses peradilan tetap berjalan transparan, adil, agar masyarakat juga tahu. Tapi kita jangan curiga, jangan bersangka negatif seolah-olah ini hanya ingin menyasar kelompok Islam. Apakah mereka merepresentasi 3 orang merepresentasi kelompok Islam? Terbukti mereka punya pandangan-pandangan yang justru menyesatkan, mengafirkan sesama muslim, dan itu adalah biang intoleransi, biang aksi teror. Karena terorisme itu sebetulnya punya makna yang lebih luas, tidak hanya dalam tindakan, pikiran, gagasan, pandangan, ceramah-ceramah, itu semuanya lebih berat daripada sebuah tindakan. Tidak mungkin orang melakukan tindakan kalau pikirannya tidak sesuai dengan tindakannya. Jadi semua tindakan, persekusi, gangguan, teror atau apapun namanya, itu bermula dari pikiran. Nah, sayangnya kita tidak bisa menghukumi orang. Negara ini tidak mungkin menegakkan hukum terhadap pikiran. Nah, karena mereka sudah melakukan tindakan konkret, baru mereka ditangkap. Sebetulnya dari pandangan-pandangannya sudah terlihat banyak, dan saya kira negara punya mekanisme, punya sistem untuk mendeteksi itu. Saya kira orang-orang yang memprotes aksi penegakan hukum yang dilakukan oleh negara melalui Densus itu justru memberi indikator adanya pihak-pihak yang sepikiran dengan mereka, dan mereka perlu diwaspadai. Terkait fatwa lagi tadi, Ustaz. Kan seringkali diklaim bahwa ini permintaan masyarakat, umat yang meminta untuk mengeluarkan fatwa ini. Nah,
Itu gimana, Ustaz? Terus apakah kalau gitu masyarakat harus minta fatwanya kemana, Ustaz? Kata masyarakat ini kan tidak mudah. 2 orang aja disebut sebagai masyarakat. Itu ada 1 disebut individu. Kalau sudah 2 itu disebut society atau masyarakat atau perkumpulan. Nah, masyarakat Muslim di Indonesia itu berapa jumlahnya? Banyak ormas di dalamnya. Apakah itu kemudian merepresentasi semua? Tidak. Faktanya seringkali fatwa-fatwa yang dikeluarkan itu justru menimbulkan pro dan kontra. Kenapa? Setiap ormas Muslim juga punya mekanisme mengeluarkan fatwa. Ada Bahdul Masail, ada macam-macam. Jadi kenapa harus mengeluarkan itu lagi? Toh mereka tidak punya basis umat. Yang jelas punya basis umat adalah ormas-ormas besar. Maka dari itu, ini cenderung bersifat politik. Coba dipelajari awal kelahirannya. Di mana? Kapan? Itu akan terlihat. Jadi saya tidak ikut berpendapat apakah itu perlu dibubarkan atau tidak. Tapi didudukkan pada posisi yang sebenarnya. Bahwa ini adalah salah satu perkumpulan. Semudah itu sebetulnya. Sehingga kita juga tidak punya ekspektasi. Jangan mengharapkan hal yang di luar kemampuan mereka. Nah, karena sudah keburu dipahami sebagai pihak yang menjadi pihak rujukan, bahkan negara, sebagian aparat negara menjadikan itu sebagai rujukan. Itu juga persoalan, karena mindset sebagian aparat itu tidak benar-benar sesuai dengan konstitusi, sehingga akhirnya memasukkan unsur-unsur yang sebetulnya di luar struktur negara, di luar mekanisme pengambilan keputusan dalam negara. Kalau sekedar konsultasi kepada siapapun boleh, tapi harus benar-benar punya kelayakan, bukan karena like and dislike, bukan karena pertimbangan-pertimbangan personal, afiliasi, pemikiran politik. Ini yang justru kadang-kadang mengaburkan persoalan. Jadi bahwa masyarakat menginginkannya, diperjelas masyarakat yang mana, berikan kepada mereka. Tapi kalau tidak ada parameter, tidak ada bukti-bukti nyata bahwa masyarakat semua yang menghendaki, ya sulit. Kecuali kalau mereka mengikuti pemilihan umum, ada mekanisme pemilihan anggota ulama ini, perkumpulan ulama ini dari wilayah ini, dan hasilnya pemilu mungkin nanti mereka akan mendapatkan sumpah dan seterusnya. Lain lagi persoalan. Itu benar-benar melibatkan semua masyarakat. Tapi kalau selama itu tidak, saya kira ya tidak akan pernah bisa orang mengatakan ulama, mengatasnamakan masyarakat Muslim. Sekarang ini banyak mengatasnamakan umat Islam. Satu perkumpulan, emangnya yang bukan umat Islam, ternyata umat Islam di sini nama. Jadi bedakan, kalau ada perkumpulan umat Islam, ini nama. Bukan berarti semua umat Islam itu diwakili oleh ini. Siapa mereka? Islam itu terlalu besar. Umat ini terlalu besar untuk dibonsai oleh satu kelompok perkumpulan. Lagian siapa mereka? Kita harus curiga, dalam setiap perkumpulan itu selalu biasanya ada tendensi politik, ada tendensi uang dan seterusnya. Apa kesimpulannya dengan banyaknya kejadian ini, Ustaz? Apa pelajaran yang harus kita petik dan apa konklusinya, Ustaz? Akal sehat, beragama dengan akal sehat. Info apapun tentang agama yang disampaikan oleh siapapun, meskipun mengutip Al-Quran, mengutip hadis, selama itu adalah penafsiran, selama itu adalah interpretasi, maka kita yang awam maupun yang pandai, semuanya tidak boleh meliburkan akalnya untuk memfilter informasi-informasi itu. Jadi perhatikan apa ketimbang siapa. Apa dulu baru siapa, konsepnya dulu, apa yang disampaikan dulu, baru kemudian kita melihat siapa yang kita tunjuk sebagai ulama. Nah, kalau keburu kita posting dia sebagai ulama, sebagai orang dengan semua imajinasi kita yang besar, apapun yang disampaikan akan kita telan, dan itulah yang menjadi persoalan. Munculnya fanatisme, figur, kultus, sehingga ketika dianggap salah, padahal ada buktinya, dianggap kriminalisasi. Dan itu menurut saya justru membuat kita bingung dalam bernegara. Kita perlu mengukur ini, sejauh mana kita paham tentang konsepsi negara. Kita menerima negara ini sebagai warga negara ini, tahu hak dan kewajiban, laksanakan. Selama itu bukan sesuatu yang mengikat kita sebagai warga negara, ya kita punya keyakinan kita. Agama dan hukumnya mengikat setiap penganutnya. Tapi negara dengan konstitusinya mengikat setiap warganya. Percayakan kepada mereka yang sudah dipilih melalui sebuah proses kontestasi politik untuk menegakkan hukum. Jangan kita dipilih oleh masyarakat, suara terbanyak berkarena, dan itu mekanisme suara terbanyak diterima oleh masyarakat. Tidak ada cara lain kecuali kalau kita menunggu bocoran dari langit. Selama itu sudah
nyata dengan semua kekurangannya terutama, ya kita terima apa yang dilakukan sambil diawasi. Jangan keburu kita curiga, jangan kita justru menghambat itu. Ini membuat masyarakat bingung. Nah, kita yang tidak tahu persoalan, tidak terlalu banyak tahu tentang detail-detailnya, sebaiknya kita lebih tenang, lebih kalem, menunggu proses hukum yang dijalankan. Terima kasih banyak Ustaz. Sekali lagi ini tercerahkan dengan penjelasan-penjelasan Ustaz. Ya, terima kasih. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.